Teman-teman, hari ini kita sedang mendaftarkan kesimpulan JR terhadap Undang-Undang Minerba dengan nomor perkara 37 tahun 2021. Ini sudah jalan 1 tahun setelah kita mendaftarkan permohonan untuk pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita tahu revisi Undang-Undang Minerba ini sudah diterbitkan hampir 2 tahun. Berarti ini sudah memasuki tahun kedua, dan sepanjang 2 tahun ini sudah banyak korban-korban, terutama korban-korban kriminalisasi yang dikenakan dengan Undang-Undang Minerba. Gugatan yang pertama itu soal resentralisasi kewenangan. Kenapa kami bilang resentralisasi? Karena memang dulu di tahun 1967 Undang-Undang Minerba pengelolaannya oleh pemerintah pusat. Tapi kemudian ada otonomi daerah, semangatnya mendekatkan akses partisipasi, akses terhadap keadilan. Terjadilah pembagian kewenangan ke daerah. Tapi kemudian celakanya pada tahun 2020 dikembalikan lagi kepada pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan orang-orang di daerah, di garis depan krisis pertambangan itu sangat kesulitan ketika ingin melakukan pelaporan, melakukan pengaduan, ketika mereka menjadi korban dari daya rusak pertambangan. Itu satu. Yang kedua, materi gugatan kami yaitu terkait dengan adanya jaminan tidak ada perubahan penataan ruang. Maksudnya apa? Ketika suatu daerah ditetapkan sebagai wilayah tambang, mau daya dukung dan daya tampungnya menurun, merosot, krisis, itu tidak akan dirubah menjadi wilayah non-tambang. Tetap akan menjadi wilayah tambang sampai kapanpun. Yang ketiga, materi gugatannya adalah terkait dengan perpanjangan otomatis kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan batubara. Nah, ini tentu kalau kita bicara semangat nasionalisme, Pasal 169 tidak ada nasionalismenya sama sekali. Kenapa? Karena ketika kontrak-kontrak tambang asing telah berakhir, itu mestinya dikembalikan kepada negara, dikembalikan kepada rakyat, itu untuk dikelola. Tapi dengan adanya pasal 169 itu memberikan jaminan mereka akan diperpanjang otomatis 2 kali 10 tahun. Dan itu telah terjadi kepada tambang apa? Arutmin misalnya, yang terafiliasi dengan Bakri, terus Kaltim Primakol yang terbaru di Kalimantan Timur juga sama. PT Multi Harapan Utama di Kalimantan Timur, dan yang antri itu ada Adaro dan Braukul yang terafiliasi dengan Sinarmas. Salah satu pasal yang diujikan adalah pasal 162 Undang-Undang Minerba, yang mana pasal ini sangat berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang menolak tambang. Sebagai contoh, masyarakat dampingan yang ada di Banyuwangi, seorang ibu rumah tangga bernama Nurul ini dikriminalkan dengan menggunakan pasal 162 karena dia menghalangi truk pertambangan saat pandemi COVID berlangsung. Ini menjadi ancaman nyata bahwasanya jika pasal ini terus berlaku, maka akan memunculkan banyak sekali kriminalisasi kepada masyarakat yang melakukan penolakan tambang dan melakukan perjuangan terhadap lingkungan hidup. Ini yang kami harapkan, yang diputuskan oleh MK dengan berpihak pada rakyat, dengan mempertimbangkan pemenuhan terhadap akses terhadap keadilan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia serta hak atas lingkungan hidup. Oleh karena itu, kita semua berharap agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan pasal 162 Undang-Undang Minerba agar tidak ada lagi pasal karet yang menghantui para pejuang lingkungan hidup. Jadi hari ini kami dari tim kuasa hukum ingin menyampaikan bahwa mari kita kawal sampai putusan. Kita berharap putusan nantinya ada berpihak pada rakyat, mencabut Undang-Undang Minerba, mencabut pasal-pasal bermasalah, sehingga pemenuhan hak asasi manusia, ke pemulihan lingkungan dan kerusakan lingkungan itu bisa terjadi. Cabut Undang-Undang Minerba, stop kriminalisasi, bersihkan Indonesia.